Sungguh kami bersyukur pagi hari ini, hari Minggu 18 Pentakosta. Kami boleh menyambut tugas panggilan pelayanan. Kami percaya Bapak yang memanggil, Bapak yang mengutus, dan Bapak juga yang akan menyenangi kami untuk dapat melakukan tugas panggilan sebagai presbiter di rumah-Mu yang kudus ini dengan benar di hadapan Kau dan jemaat. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan kami pada minggu pagi ini, minggu ke-18 sudah Pentakosta, dan di dalamnya kami memperingati perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunkan salah dosa kami, agar kami layak melakukan tugas panggilan pelayanan di dalam Kristus Yesus. Kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Di dalamnya kita melaksanakan perjamuan kudus memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Kiranya ibadah kita menjadi perjumpaan yang akrab dengan Tuhan dan sesama, menjadi perayaan penuh sukacita dan menjadi ucapan syukur yang jujur kepada Tuhan, sehingga kita pun selalu diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Penatua Risna Pebone, dan pelayanan sakramen perjamuan adalah Pendeta Desi Watimena STH. Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Allah yang hadir melalui firman-Nya dengan bernyanyi dari Kitab Batik 6 ayat yang pertama dan yang keempat. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17 menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini, menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kami. Dan menyertai kami. Aku mau bersyukur
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, ya Yesus Tuhan dan Penyelamat kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati, terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Untuk memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah dan memuji namamu. Di dalamnya kami pun akan menerima perjamuan kudus. Berkenanlah atas ibadah dan pujian yang kami arahkan kepadamu, serta layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan, sehingga hati kami melimpah dalam ucapan syukur. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang tampak melalui tutur dan laku kami, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga tutur dan laku, hati dan pikiran kami menjadi lebih baik dan kami memiliki visi yang jelas untuk melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, agar melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Mari kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk membawa segala pujian syukur kami untuk semua berkat dan kasih serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kini di dalam persekutuan yang beribadah ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu atas hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kehendak firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, oleh karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus
Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pada ibadah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk dapat kita renungkan bersama-sama akan maksud Tuhan di dalam firman yang akan kita baca nanti. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan Alkitab tadi dari kitab bacaan Kisah Rasul, timbullah pertanyaan Paulus, sudahkah menerima Roh Kudus ketika percaya? Tetapi jawab murid-murid Yohanes, belum dan tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat yang ketiga, pertanyaan Paulus, dengan baptisan manakah murid-murid baptis? Jawab murid-murid, dengan baptisan Yohanes. Penjelasan Paulus setelah mendengar jawaban murid-murid Yohanes adalah, baptisan Yohanes hanya untuk orang-orang yang bertobat. Yang kedua, dengan demikian maka harus diulang proses baptisan dengan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Paulus kemudian menumpangkan tangan ke atas murid-murid, maka turunlah Roh Kudus ke atas murid, dan mulailah murid-murid berkata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kemudian Paulus mengajar lebih kurang 3 bulan, tapi ada yang menolak, dan kemudian Paulus pergi untuk memberikan penjelasan mengenai Alkitab di dalam ruang kuliah Tiranus. Dan terakhir, dengan kuasa Allah, Paulus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Pada ayat 11 dan 12 contohnya, sapu tangan yang pernah dipakai Paulus
itu diambil oleh murid-murid Tuhan dan dapat menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh jahat. Begitu besar mujizat yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Kemudian kita kembali kepada sejarah baptisan. Baptisan atau baptis dalam bahasa Yunaninya baptismos atau baptisma. Urutan peristiwa dan maknanya. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus merupakan baptisan Yohanes dan dilakukan oleh Yohanes bagi orang-orang yang masuk sebagai umat Yahudi dan prosesinya masuk ke dalam sungai Yordan. Maknanya hanya mau bertobat dan mengakui dosanya saja. Nah, pada saat kedatangan Tuhan Yesus, pada Injil Matius 3 ayat 14 tertulis pengakuan Yohanes yang mencegah Tuhan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes mengatakan seharusnya lah Tuhan Yesus yang membaptis Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan kemudian prosesinya Yohanes akhirnya membaptis Tuhan Yesus. Namun terjadi fenomena yang luar biasa pada Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Yang pertama adalah langit terbuka. Turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan hinggap di kepala Tuhan Yesus. Dan yang paling luar biasa adalah ada suara dari Allah yang demikian, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini suatu suara Allah yang langsung didengar oleh orang-orang pada saat itu. Dengan demikian setelah memahami arti baptisan Yohanes dan baptisan oleh Tuhan Yesus, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yaitu baptisan Yohanes hanya dengan air saja dan belum memperbaharui hati yang dibaptis. Baptisan oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus dan memperbaharui hati orang yang dibaptis. Disinilah perbedaannya antara membaharui hati dan tidak. Nah, kalau kita lihat baptisan saat ini dengan percikan air sebagai tanda saja, dan diutamakan adalah dalam prosesi, yaitu pertama sebagai anugerah Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua sebagai bentuk kehadiran Allah, Anak dan Roh Kudus. Karena kita mendengar dalam baptisan itu diungkapkan, dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang membaptis tentu saja dalam GPIB ini adalah pendeta sebagai kepanjangan tangan atau alat bagi Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan telah memerintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang terjadi khususnya di umat Kristiani, terutama di GPIB yang kita sering lihat dalam proses baptisan. Kemudian ada jenis baptisan, yaitu baptisan anak-anak atau bayi, dan juga baptisan dewasa dilanjutkan dengan CD. Namun dalam baptisan anak-anak ada pendapat keliru pada abad kedua, yaitu dari Tertullianus. Nama lengkapnya sendiri adalah Tertullianus Quintus Septimius Florens, orang Yunani, pada tahun 1060 sampai 2030 Masehi. Beliau besar dan sampai meninggalnya pun di Kartago, Tunisia. Awalnya beliau adalah seorang kafir, kemudian masuk ke dalam Kristen. Dan beliaulah yang memperkenalkan kita, yang kita tahu sekarang adalah Trinitas. Ini bisa kita lihat di Google, begitu banyak istilah yang dapat kita baca. Kemudian pendapatnya itu, Tertullianus itu, bayi tidak perlu dibaptis karena tidak berdosa, jadi tidak perlu pengampunan dosa. Hal ini adalah suatu kekeliruan, karena pada Matius 28 ayat 20a tertulis, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian, baptisan anak atau bayi merupakan peringatan dan tugas orang tua untuk senantiasa memelihara dengan baik tentang kehidupan anak dan bayi tersebut dalam iman, pengharapan kepada Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan bermuara pada akhirnya pengakuan pribadi pada saat CD. Pertanyaan yang timbul berkaitan dengan baptisan maupun CD, apakah cukup sampai dengan selesai dibaptis atau CD saja kita mengaruhi kehidupan di dunia ini dengan berleha-leha, pasif, dan dengan segala bentuk manifestasi kedagingan yang tetap melekat dalam diri kita, perasaan benci, dendam, marah, dan sebagainya? Jawabannya jelas adalah tentu tidak demikian.
Karena apa? Kita harus ingat pada Roma 14 ayat 12 tertulis, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita tidak berleha-leha dan mempererat diri dengan keinginan dunia yang menyesatkan. Jemaat yang kekasih, dengan demikian berarti bahwa orang tua wajib dan harus selalu membimbing anak untuk pengenalan akan Allah, Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada tema sinodal, gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Gereja, bahasa Yunaninya adalah eklesia, kemudian kerajaan Allah, basileia. Artinya, kerajaan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja, disitulah terdapat kerajaannya. Namun kerajaan Allah sudah ada di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan perkenan Allah kepada Tuhan Yesus saat dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah perkenan Allah kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, beberapa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pengakuan di mulut, tapi di hati. Kemudian berjuanglah terus untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di dalam kehidupan yang dikehendaki Allah. Antara lain belas kasih, kebaikan, kepedulian terhadap sesama manusia, serta selalu mengandalkan dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kita harus mengerti juga arti daripada perjamuan kudus. Perjamuan kudus dalam Lukas 22 ayat 19-20 dikatakan, Tuhan Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada murid dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga cawan diberikan sebagai tanda darah perjanjian baru. Dengan kita melakukan peringatan, melibatkan diri dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus, berarti kita melibatkan diri pada kisah penderitaan Tuhan Yesus dan memahami betapa besarnya kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia. Dan pada akhirnya akan bermuara pada kehidupan dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam komunitas keluarga, masyarakat, dan lingkungan hidup di mana saja kita berada, agar orang lain dapat mengerti dan memahami maksud dari tanda-tanda kerajaan Allah. Dengan kita menghadirkan kerajaan Allah merupakan amanat agung kepada gereja dan jemaatnya dalam setiap aspek kehidupan dan merupakan manifestasi pemerintahan Allah yang berdaulat di dalam hati kita, di mana kehendak Allah dilaksanakan, diantaranya pengajaran Injil yang harus dimobilisir melalui persidangan-persidangan gerejawi dan harus disesuaikan dengan makna dan arti kerajaan Allah yang sesungguhnya, yaitu di mana Allah memerintah, disitulah terdapat kerajaannya. Demikian juga di dalam hati kita. Dengan demikian diperlukan suatu sikap dan cara berpikir dan bertindak untuk selalu mencari kehendak Allah bagi pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan setiap jemaat maupun gereja. Dan itu dapat dilakukan mulai dari tingkat pelkat yang ada di gereja, kemudian komisi-komisi, presbiter, mungkin juga di tingkat MUPA, sampai kepada tingkat sinodal. Dan dengan demikian kita harus mengerti bahwa suatu sikap, cara berpikir, berkata, dan bertindak harus sesuai dengan kehendak Allah, yaitu memuliakan Allah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan. Karena itu dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada peristiwa perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di dalam perjamuan. Jemaat Tuhan, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan karya keselamatan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ya Allah pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Juru Selamat kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul dan menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan. Ya Allah sumber sukacita kami, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, hendaklah setiap hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari dengan sukacita kita menghantar persembahan khusus perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera, damai sejahtera. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus, dan anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambil.
Jemaat Tuhan, makanlah. Jemaat Tuhan, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu begitu besar atas kami. Kami bersyukur untuk sapaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang tentu akan terus menuntun kami di dalam menyatakan kebenaran dan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan waktu demi waktu. Kami pun bersyukur ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menerima sakramen perjamuan. Meskipun kami terpisah oleh jarak karena kami menerima sakramen perjamuan ini di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa kasih Tuhan menjangkau setiap kami. Engkau tidak pernah dapat dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi Engkau senantiasa
hadir dalam kehidupan kami, bahkan menghimpunkan kami dalam doa dan pengharapan. Biarlah semangat untuk saling mengasihi, saling memperdulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dapat terus kami lakukan dalam kehidupan kami, sebagaimana teladan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami dengan kehadiran Kristus yang mau berkorban untuk menebus dosa dan salah kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah damai dan sejahtera-Mu akan senantiasa memenuhi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah dan memimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kemiskinan, kepapahan, ketersisihan, mereka yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan sosial, mereka yang juga mengalami bencana alam. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dan tetaplah berpihak kepada mereka, menyertai mereka dalam kehidupan mereka setiap waktu. Pakailah kami juga ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di mana-mana Tuhan tempatkan. Tuhan berkati agar setiap gereja Tuhan dapat menyatakan kasih dan keselamatan bagi dunia ini. Lebih khusus kami berdoa bagi GPIB dalam kehadirannya dimanapun Tuhan tempatkan, agar terus membawa misi Allah menyatakan keselamatan bagi dunia. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi GPIB Jemaat Galilea Cilacap. Tuhan berkati agar setiap persekutuan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan, meskipun berada di ruang-ruang virtual, akan tetap menjadi kesaksian yang nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang ada dalam usia lanjut, mereka yang mengalami berbagai keterbatasan fisik. Tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu akan menjangkau mereka, Engkau mengangkat mereka dari setiap penderitaan sakit yang mereka alami. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berkumul karena pandemi COVID-19 ini, terlebih-lebih di wilayah Kabupaten Cilacap. Peningkatan terjadi cukup signifikan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu akan terus melingkupi kami. Bagi mereka yang terpapar dan menderita sakit, Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka, Tuhan buang sejauh mungkin setiap virus yang mengganggu kehidupan mereka, agar mereka dipulihkan dan mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang mengalami dampak oleh karena COVID ini, kiranya Tuhan yang akan selalu menguatkan mereka. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sanak saudara mereka, tapi kasih Tuhan tidak pernah hilang dari hadapan mereka. Ya Tuhan yang penuh kasih, akhirnya kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi dalam tangan Tuhan. Tuntun sertailah kami ya Tuhan ketika kami akan memasuki pekan yang baru, dan sertailah kami untuk melakukan kehendak-Mu, serta jauhkan kami dari segala bentuk kejahatan, agar hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Di atas semua itu ampunilah dosa dan salah kami ya Bapa, lalu dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa
Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kesaksian pujian dari Roncong Galilea. Bapak Ibu, Saudara, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB di Gereja Jalan Rinjani akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan kudus bagi Saudara Roy Rizky Yunanda Pasaribu, putra dari Bapak Roberto Pasaribu AMD, dan Ibu Taluri Sianturi, Sektor Kecapi Sion, dengan Saudari DPK Uni Hasanah SH, putri dari Bapak Sartana dan Ibu Dasikem Cilacap. Pengembaraan pranikah bagi kedua calon mempelai dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan 7 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB. Pengembalaan dan gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB. Untuk itu diundang orang tua kedua calon mempelai, para saksi dan majelis jemaat.
Di Gereja HKBP Samper, Jalan Tipar Selatan, 5 Romawi, Cilincing, Jakarta Utara akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan kudus bagi Saudari Olga Meta Yolanda dengan Saudara Tunggul Anggi Hasiholan Manurung. 2. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan setiap hari Minggu mulai 4 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB di Gereja Jalan Pisang. 3. Perhatian Pospelkes Purwokerto. Dengan melihat kondisi bangunan Pospel Purwokerto yang sangat memprihatinkan, maka kami sangat mengharapkan perhatian dan kasih jemaat untuk renovasi dan pembangunan gedung di Purwokerto. Berdasarkan rencana anggaran belanja, dibutuhkan dana sebesar Rp128.020.000. Bagi warga jemaat yang berkerenduan untuk membantu upaya penggalangan dana ini dapat menghubungi Ibu Lili Sapulete. Sumbangan yang telah masuk saat ini sejumlah Rp30.625.000. Karena untuk perbaikan pelabuhan rumah Purwokerto, maka diambil dana Rp5 juta. Jadi saldo saat ini yang terkumpul adalah Rp25.625.000. 4. Hal pemberitahuan. Tahap pemantapan akan dilaksanakan 4 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 27 September, 4, 11, dan 18 Oktober 2020. Pada tahap ini, ibadah dapat dihadiri oleh warga jemaat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut. Jumlah kehadiran warga jemaat dibatasi sejumlah 25% dari kapasitas gedung tersebut. Batasan usia. Warga jemaat yang dapat mengikuti ibadah bersama di gedung gereja adalah warga jemaat berusia 13 sampai 60 tahun. Bagi warga jemaat kategori anak, lansia, dan yang dalam keadaan sakit diharapkan dapat mengikuti ibadah secara daring. 5. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5089/20 Majelis Sinode 2 Romawi keputusan tanggal 4 September 2020. Terhitung mulai tanggal 1 September 2020 memberhentikan dengan hormat Saudara Simon Dikit Sugianto sebagai pegawai organik GPIB dari kantor Majelis Jemaat GPIB Galeria Cilacap. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat. 7. Terpujilah Tuhan untuk segala persembahan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat dalam keadaan segenap warga jemaat. Demikian mata jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima amanat yang mengutus kita untuk kembali dalam keseharian kita dalam mewujudkan gereja yang menghadirkan kerajaan Allah, agar orang yang belum mengenal menjadi mengerti dan yang belum mengerti menjadi ingin lebih mendalami. Lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu bersama keluarga, supaya juga di dalam gereja, masyarakat, dan bangsa. Membawa damai yang terang abadi.
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Namamu akan mengumumkan dalam ibadah minggu ke-18 Pentakosta. Di dalamnya kami juga melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak kami mengucap syukur atas kemampuan yang Bapak berikan bagi kami sebagai presbitermu dalam melakukan tugas panggilan pelayanan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan keberadaan kami sebagai presbitermu juga komisi gerejawi yang telah berbagian dalam tugas panggilan pelayanan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kehidupan kami hingga hari-hari ke depan pelayanan kami tetap indah di hadapan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, Bapak. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi guru, salam sehat. Tetap semangat. Sehat selalu. Ikut, ikut, ikut.